Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan kerugian, kecuali orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasehati dalam kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 1-3. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam saat ini, detik ini kita diberi kesehatan, diberi panjang umur, murah rezeki, putra-putri yang soleh dan solehah, keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kita dijauhkan dari segala malapetaka dan bencana yang datangnya dari darat, dari laut, dari udara, dan kita dijauhkan dari segala penyakit. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi diri kita dan keluarga kita untuk selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga berlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang agamanya menghapuskan agama-agama orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang musyrik, munafik, dan agamanya sebagai rahmatan lil alamin, rahmat di seluruh penjuru dunia. Salam dan salam semoga berlimpah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Tidak lupa khatib berwasiat takwa kepada al-fakir khususnya dan kaum muslimin pada umumnya untuk senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita dimanapun kita berada, dalam situasi apapun keadaannya, dan dalam keadaan apapun keadaan kita, iman dan takwa senantiasa kita tingkatkan dari masa ke masa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Dalam kesempatan khutbah
yang mulia ini, kami menyoroti beberapa hal. Yang pertama, kita masuk ke dalam tahun baru Hijriah 1445 Hijriah. Kita juga baru saja memasuki tahun ajaran baru bagi putra-putri kita yang sekolah, baik dari tingkat RATK, MI, MTS, Aliyah, SD, SMP, SMA, maupun yang baru masuk ke dalam perguruan tinggi. Kami juga menyoroti santunan yatim yang ada di mana-mana, juga di tempat kita, yaitu orang mengenal 10 Muharram sebagai lebarannya kaum yatim. Serta banyak lagi hal yang ada pada diri kita yang menyedot perhatian kita, bahwa korupsi bukannya makin habis, koruptor bukannya makin sadar, para maling begal bukannya makin sedikit, tapi malah bertambah-tambah. Yang dulu para koruptor barangkali mungkin hanya ratusan juta, miliaran, sekarang koruptor sudah sampai triliunan. Hal yang membuat hati kita patah bagaikan kaca kena batu hitam. Bahkan terkadang kita ini terheran-heran, orang yang harusnya melindungi hukum malah melanggar hukum. Orang yang harusnya mengawal kebenaran malah mengacak-acak kebenaran. Hal-hal sorotan-sorotan itulah yang membuat prihatin kita. Akan tetapi kita tetap punya pedoman. Pedoman kita Al-Quran dan Al-Hadis. Pedoman kita selalu dibawa kemana-mana, dan pedoman kita akan ada sampai akhir masa, sehingga kita akan selamat dunia dan akhiratnya. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 1, 133, 134. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran surat Ali Imran ayat 133 dan 134. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang Jumat yang kemuliakan dan dimuliakan Allah. Siapakah orang-orang yang akan menghuni sorga? Di dalam surat Ali Imran 133, 134, penghuni sorga yaitu orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai ciri diantaranya mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Apalagi dalam momen yang sangat penting, yaitu lebaran yatim, sepantasnya lah kita untuk berbagi, membuat tali kasih kepada saudara kita yang tidak mempunyai bapak, yaitu yatim, atau bahkan tidak mempunyai bapak dan ibu, atau yatim piatu. Ya memang sudah salah kaprah di masyarakat. Lebaran yatim setahun sekali, santunan yatim setahun sekali. Padahal si yatim makannya tidak setahun sekali,
Bayar SPP tidak setahun sekali. Beli baju, beli makanan, membayar iuran dan yang lainnya tidak setahun sekali. Kita belum terbiasa menyantuni yatim tiap bulan. Karena kita salah kaprahnya lebaran yatim tanggal 10 Muharram. Ya mudah-mudahan mindset kita ini kita rubah. Kedepannya santunan yatim bukan tiap tahun, tetapi santunan yatim tiap bulan. Dan itu bisa kalau kita mau. Di mana ada hasrat, di situ terangkat. Orang-orang yang mempunyai kelapangan rezeki dan mau menafkahkan infaknya di jalan Allah, baik di kala lapang maupun di kala sempit, itulah orang-orang yang bertakwa, yang dijanjikan Allah surga yang seluas langit dan bumi. Ciri-ciri yang takwa yang lain yaitu orang-orang yang mau menahan amarah. Karena dunia sekarang ini kemarahan itu ada di mana-mana. Salah sedikit orang sudah marah, senggolan motor sedikit orang sudah matanya melotot. Orang-orang yang bisa menahan amarahnya dan apalagi mau maafkan kesalahan orang lain yang berbuat aniaya kepada diri sendiri, itulah diantara ciri-ciri orang bertakwa. Di antara ciri-ciri orang bertakwa yang lainnya yaitu orang-orang yang mengerjakan perbuatan keji kepada dirinya sendiri. Setelah itu mengingat Allah, mohon ampun pada Allah atas dosa-dosanya dan tidak mau mengulangi lagi, dan mereka akan bertobat dengan taubatan nasuha. Apa pahala bagi mereka itu? Orang-orang yang menafkahkan harta di jalan Allah, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Orang-orang yang bisa menahan amarah atas perbuatan orang lain, juga memaafkan kesalahannya. Juga orang-orang yang bertobat terhadap diri sendiri atas perbuatan maksiatnya, balasan bagi mereka adalah ampunan Tuhan. Mereka akan masuk dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedang Jumat yang dimuliakan dan dimuliakan Allah. Marilah kita song-song tahun baru 1445 Hijriah dengan semangat baru, dengan amal baru, ibadah baru. Kita berhijrah minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan, keburukan moral menuju alam yang penuh cahaya ilahi Rabbi, menuju masyarakat yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kepada ulil amri, pemimpin-pemimpin pemerintah, menuju masyarakat yang adil dan makmur, tata tentrem kertara harja yang saling asuh dan menjadikan kita menjadi keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ila yaumil qiyamah. Barakallahu walakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.